Malam ini judulnya mengambil keputusan. Kegagalan sering terjadi akibat lambat mengambil keputusan, yang menjadi sebab kebanyakan karena pertimbangan yang terlalu panjang atau keraguan yang tidak berkesudahan. Yang menentukan kehidupan bukan kondisi yang menguntungkan, tetapi keputusan yang cepat dan tepat, tanpa ada keraguan sedikit pun. Nanti di penghujungnya, kondisi akan tercipta dengan sendirinya, sesuai keputusan. Berdasarkan kepada kebenaran, kita dapat berbuat banyak hal. Ketika didorong oleh cinta, kita dapat melakukan banyak kemustahilan yang menjadi kenyataan. Cinta adalah mukjizat Tuhan yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Cinta tidak dapat dicari, tetapi muncul sendiri, tanpa aturan protokol, dan tidak mengenal umur dan waktu. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, pada awalnya diduga sebagai suatu kemustahilan. Tidak mungkin terjadi. Namun demikian, sekarang terbukti. Terlalu lama aku mengerang, menyembunyikan cinta kepadamu. Sebabnya karena prinsipku, tidak akan melangkah kalau tidak yakin berhasil. Tetapi karena jantungku terbakar, kalau tidak segera aku tumpahkan, tentu aku akan hangus menjadi abu. Dialog cinta yang kubangun bersamamu seperti orang berjudi. Apapun akibatnya, aku siap untuk mengambil resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Memang yang menjadi pendorong untuk melangkah yang paling baik adalah kejujuran, tetapi yang lebih indah adalah kebenaran. Aku jujur mencintaimu, hai kekasihku, tetapi juga aku punya landasan kebenaran. Aku ingin mengajakmu menuju jalan kebenaran. Memang cerita ini belum pernah aku lalui, sehingga memang aku belum banyak mengerti. Tetapi ini adalah keputusanku. Apapun yang terjadi nanti, biarkan bulan dan matahari yang menjadi saksi pada saat aku memproklamirkan cintaku ini. Nanti setelah itu, segala yang aku miliki dan aku cintai akan kuserahkan kepadamu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dilaksanakan secara seksama. Banyak temanku yang mengatakan bahwa segenggam cinta yang kuberikan kepadamu sama dengan bunuh diri. Tetapi aku tidak peduli. Semua orang tanpa kecuali, ketika berbicara atau berpidato di atas panggung, berlagak seperti pahlawan-pahlawan yang teguh memegang prinsip. Tetapi coba lihat tingkahnya sehari-hari, dapat dibaca dan dimengerti. Ternyata terbukti masing-masing berebut mencari kepentingannya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya aku tidak peduli terhadap komentar orang. Mau dibilang bunuh diri ataupun gantung diri, aku tidak peduli. Aku akan selalu bersamamu, sesuai dengan kata hatiku, sesuai dengan apa yang aku lihat, dengan apa yang aku rasakan, dan sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Bukan karena kata orang, bukan karena penilaian orang. Aku tidak peduli siapa kamu, dari mana asal-usulmu, apa pekerjaanmu, di mana tinggalmu, apa kepercayaan yang kau hormati. Yang kulihat adalah dirimu sekarang, dirimu yang ini. Masa lalumu adalah milikmu, bukan milikku, dan bukan milik bersama. Masa lalumu adalah rahasiamu. Tidak mungkin aku mengorek-ngorek masa lalumu. Yang aku lihat adalah masa depanmu, bukan masa lalu. Karena masa lalu adalah sama dengan mimpi yang tidak penting untuk disimpan. Aku tahu masa lalumu hitam, tapi aku tidak peduli. Orang boleh mengatakan aku buta mata, tapi bukan buta hati.
Setiap malam hatiku mendengar hatimu menjerit dan merintih meminta ampunan kepada Tuhan. Semua yang engkau lakukan adalah keterpaksaan untuk mempertahankan kehidupan. Engkau terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Apakah dosa mempertahankan hidup? Di sini tidak diperlukan jawaban. Nanti ke depan, masa lalumu silahkan engkau simpan. Tidak akan ada tuntutan apapun. Tidak akan aku telusuri dan tidak mungkin aku ungkapkan. Pasti ku sembunyikan. Karena masa lalumu adalah rahasiamu dan milikmu. Apakah benar hukum alam atau sebatas kelumrahan bahwa orang-orang yang berhati mulia seperti dirimu selalu ada yang menyakiti? Orang memberikan hormat kepada yang dilihat, penampilan, jabatan, dan kekayaan. Apa yang terkandung dalam hati tak pernah tersentuh. Hanya Tuhanmu yang tahu apa yang ada di balik dadamu. Setiap saat engkau terpaksa tersenyum, padahal hatimu perih. Engkau tertawa, padahal hatimu menjerit. Betapa sakitnya hatimu ketika harus menyenangkan orang dengan sakitnya hatimu. Juga engkau dipaksa harus menyembunyikan hatimu yang sakit. Ini semakin menambah sakit. Aku sangat mengerti. Untuk itu aku datang untuk menggandeng tanganmu. Padahal Tuhanmu mencipta dirimu sebagai perempuan dengan tugas utama sebagai guru yang mendidik lelaki, mengajarkan budi pekerti dan kemuliaan, melatih lelaki tentang tata krama dan sopan santun. Tetapi nilai-nilai luhur itu dibantai di hadapanmu, sehingga tubuhmu berlumur darah dan nanah. Setiap pagi menjelang matahari terbit, engkau menghadap Tuhan untuk meminta ampunan. Dalam hatimu ada ketidakpercayaan bahwa pertaubatanmu itu diperkenankan. Sekarang aku datang untuk menjelaskan setetes air matamu sebanding dengan lautan. Dengarkan kata Tuhan. Andaikan kamu tidak berdosa, kumatikan kamu semua. Lalu kucipta makhluk-makhluk yang lebih baik dari kamu. Mereka bertobat, lalu mereka meminta ampunan, lalu Tuhan memaafkan. Adalah lebih baik daripada kamu semua. Itu kata Tuhan. Sebatas orang merasa bersalah saja sudah patut dinilai sebagai orang baik. Tetapi sekarang mana ada orang merasa bersalah, apalagi mengaku bersalah. Hampir kebanyakan selalu mengaku benar dan selalu menyalahkan orang. Setiap engkau memejamkan mata pada saat engkau sendirian sambil menjemput terbitnya matahari, ternyata kelopak matamu memeras deras air menetes bercucuran. Tidak engkau seka air mata itu membasahi tapak kakimu sepanjang jalan. Jangan terlalu berlebihan kasihku, memejamkan matamu, menanggung sedihnya hati. Sebab mungkin terjadi ada sesuatu kegembiraan lewat di hadapanmu dan tidak terlihat karena engkau terlalu lama terpejam. Sejak sekarang bukalah matamu, memandang ke depan, mencari harapan yang akan datang. Banyak dugaan-dugaan yang datang, berulang-ulang perkiraan tak berselang lama terjadi. Sekarang saatnya engkau lambungkan harapan, nanti juga terbukti. Sekarang aku di hadapanmu untuk memulung air mata yang berceceran sepanjang jalan. Air mata penderitaanmu itulah yang akan dapat memberikan kesejukan di hati. Sementara ini pekerjaan yang engkau lakukan tidak mungkin akan ada artinya karena engkau lakukan dengan keterpaksaan. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati, pekerjaan yang engkau cintai, pasti akan menghasilkan karya besar yang luar biasa. Nanti sebentar lagi kita pergi dari sini, mencari ladang yang baru, membuat taman bunga yang indah untuk tempat bersukaria anak cucu kita.
Sekarang biarkan saja kata orang dengan segala caci maki, hardik dan bentak. Sementara menghindar saja dulu, sampai kalau ada orang yang mengkafirkan, tak usah engkau bantah. Aku sangat mengerti dan perlu aku beritahukan kepadamu. Sekarang engkau sedang dibakar untuk disepuh oleh Tuhan. Tanda-tandanya aku sudah dapat melihat. Sebentar lagi engkau akan menjadi logam mulia. Untuk itu biarkan, tidak usah engkau tahan-tahan air matamu. Biarkan mengalir deras sampai tubuhmu basah kuyup. Nanti akan aku rekomendasikan kepada majikanku. Wahai Tuhan, inilah seorang hamba bermandi dengan air matanya untuk meminta ampunan kepadamu. Majikanku memberi tugas kepadaku menolong orang yang terjerumus ke dalam lubang, bukan mendorong yang berdiri di pinggir jurang. Tugasku bukan menegur atau menyalahkan orang, apalagi mengkafirkan. Tidak lebih, tugasku hanya memberitahukan, itu pun bila yang bersangkutan berkenan. Aku melihat tanganmu menggapai tenggelam dalam arus besar metropolitan, tanpa memakik meminta tolong. Itu pun aku bertanya dulu kepadamu, apakah engkau mau kutolong? Lalu engkau menjawab, sangat aku harapkan. Di kepalamu ada luka berdarah. Kutanya, apa ini? Engkau jawab, tadi ada orang melempar. Memang sekarang banyak detektif swasta yang mencari-cari dosa orang. Yang menerima tugas seperti itu patut diduga adalah orang yang menganggap dirinya suci bersih tanpa dosa. Di tengah kesibukan dunia yang padat ini, ada saja orang yang meluangkan waktu untuk mengintai dosa dan kesalahan orang, bahkan sampai menggunakan mikroskop untuk melihat bintik hitam yang melekat di hati orang. Semakin banyak mengungkap kesalahan, semakin merasa sebagai pahlawan. Kesalahan yang tertangkap bukan diselesaikan, tetapi dihancurkan untuk mendapatkan acungan jempol dan selembar kertas penghargaan. Ini benar-benar fenomena yang luar biasa terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah dirimu yang akan menjadi sasaran. Sekarang ranjau sudah dipasang di mana-mana. Bersabarlah wahai kasihku. Engkau sangat sempurna bermain dengan sabar. Sulit orang lain bersabar seperti itu, sehingga aku yakin siapapun yang mampu bersabar dengan sempurna ketika mengerjakan apapun, hasilnya akan sempurna. Dari pengalaman panjangmu seperti itu dapat kusimpulkan bahwa hidup ini bukan hanya sekadar mendapat kesenangan-kesenangan. Pasti bukan itu yang engkau cari. Sekarang engkau menyesali langkahmu sendiri, bahwa hidup senang bukan tujuan. Senang bisa didapat dengan pikiran, dan keindahan dapat dicapai dengan imajinasi, serta kepuasan dapat direnggut dengan nafsu. Yang engkau cari, aku mengerti, bukan kesenangan, keindahan, dan kepuasan, tetapi engkau dambakan adalah kehidupan yang terhormat dan bermartabat. Untuk meninggalkan kawah tempat engkau berkubang juga bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Akan ada proses yang panjang. Seorang penjudi berat yang telah bertaubat sudah berselang 10 tahun lamanya. Pada satu malam, kartu domino datang menyelinap dalam pikirannya, mengajak bermain lagi. Kerinduan seperti itu sering datang menjemput. Cara untuk mengobatinya adalah dengan belajar melupakan. Siapapun yang mengalami perpisahan pasti akan muncul rasa kesepian. Untuk mengobatinya dengan belajar membiasakan. Ketika terpaksa harus meninggalkan suatu tempat yang sudah lama kita tinggali, akan ada berat untuk mengatakan selamat tinggal. Cara mengobatinya adalah
menumpas segala rasa yang berkerumun dalam dada. Pada akhirnya sekarang aku harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Jangan sampai terlambat. Mumpung kau sedang menangis dalam pelukanku, aku yakin dalam dirimu ada kemuliaan. Engkau adalah mutiara yang terpendam di dalam lumpur. Aku tidak melihat kemuliaan ini di hati orang yang rajin sembahyang serta kepalanya digeleng-geleng. Tetapi yang kulihat adalah air matamu. Betapa banyak air mata yang meleleh meminta ampunan. Berapa banyak air mata yang mengalir meminta taubat. Berapa banyak air mata yang mengalir meminta rahmat. Berapa banyak air mata yang tertumpah minta maghfirah. Sekarang aku siapkan. Tidak usah buang-buang waktu. Proposal penting segera akan aku sampaikan kepada majikanku bahwa engkau adalah calon tunggal yang mesti diberi surat keputusan untuk segera dinobatkan sebagai kekasih Tuhan. Indramayu 2 Februari 2019. Abu Syafur Yasin.